Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, ustadz ustadzah, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah sekalian, Ustaz Samsudin sehat nggih? Kangen saya. Masya Allah. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati dan juga para pemirsa dimanapun antum berada, baik yang melalui streaming Facebook dan IG kami, juga yang insya Allah di YouTube kami, juga insya Allah para hadirin kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah pagi hari ini, subuh yang cerah ini, diberikan sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah dan taat. Mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat, rezeki kita diberikan rezeki yang membuat kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kepentingan bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas Surah Al-A'raf ayat 201 sampai 202, membedakan yang intinya adalah perbedaan antara orang-orang bertakwa dan orang-orang kafir. Ketika orang bertakwa, manakala mereka terlanjur berbuat salah, misalnya tergelincir oleh godaan syaitan, tadzakkaru fa idahum mubsirun, mereka segera ingat kesalahan-kesalahan itu, ya, lalu memperbaiki kesalahannya. Melihat kesalahan-kesalahannya, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan surah Al-Imran itu ya Pak ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, gitu kan. Jadi orang beriman bertakwa itu ciri khasnya adalah ketika merasa salah, ya, dzakarullah, jadi termasuk menzolimi dirinya sendiri, misalnya waktunya ibadah tidak ibadah, waktunya sholat tidak sholat misalnya, ya, itu zalamu anfusahum, maka segera mereka dzakarullah, mengingat Allah, dan fastaghfaru lidzunubihim, segera beristighfar, bertaubat atas dosa-dosa mereka. Berbeda dengan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi, itu ya. Berbeda dengan saudara-saudara mereka sesama manusia tapi kafir. Nah, mereka kafir ini yamuddunahum fil ghayyi, ya, teman-teman mereka adalah setan, ya, untuk saling membantu untuk summala yuksirun fil ghayyi summala yuksirun. Mereka saling membantu tidak henti-hentinya untuk menjerumuskan ke dalam kesesatan, ya, itu orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Nah, di dalam ayat yang ke-203 ini, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz lam ta'tihim bi ayah, wa idz lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun.
wa idz lam ta'tihim kawaid ya, wa idza ya Pak Ulur ya, wa idza lam ta'tihim, maka suatu ketika tidak datang kepada mereka ya, kaum kafir Quraisy ya, atau penduduk Mekah bi ayatin ya, terhadap suatu ayat tertentu, qalu laulajtabaitaha, mereka berkata laulajtabaitaha, daripada sampean ngenteni ayat teko sampean gawe dhewe po gitu ya. Mengapa kamu Muhammad tidak membuat sendiri ayat saja? Andaikan kamu membuat ayat misalnya begitu, andaikan kamu membuat ayat, umatmu kan tidak tahu kamu bujui ya, seperti yang dilakukan oleh orang munafik, orang kafir. Mereka membuat ayat sendiri, membuat undang-undang sendiri, membuat peraturan sendiri, seakan-akan itu ayat dari Allah gitu. Mereka menulis tulisan karya-karya tulis sendiri, lalu di atas namakan Allah itu. Membuat hadis-hadis sendiri, seakan-akan itu hadis dari Rasulullah. Itu yang terjadi. Nah, maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, qul, katakan wahai Muhammad, innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Nah, Muhammad katakan innama attabi'u, saya ini hanya mengikuti ya, semata-mata mengikuti ma yuha ilayya, apa-apa saja yang diwahyukan kepada saya. Jadi Rasulullah itu sama sekali tidak mengotak-atik wahyu ya. Bahkan apapun yang terlontar, yang tersabda dari beliau itu adalah in huwa illa wahyu yuha, kan begitu. Apapun yang diaturkan Rasulullah itu pasti sebuah wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsunya, bukan dari kata-kata pribadi beliau. Innama attabi'u ma yuha ilayya, kepada saya. Jadi apapun yang diwahyukan kepada saya itulah yang saya ikuti. Dari mana? Mir Rabbi, dari Tuhan saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, harusnya juga demikian. Ketika kita melakukan sesuatu, maka ukurannya adalah ada wahyunya apa tidak, nggih? Pakai dasar apa enggak, kan begitu. Kalau tidak, rusak ini ya, rusak. Jadi sekarang ini karena banyak Pak statement-statement yang Masya Allah ya menggoda kita. Sekarang ini lagi ada boomingnya apa itu Pak? Klepon ya Pak. Melihat Pak Aunur, klepon, ternyata klepon itu katanya makanan yang tidak islami Pak. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu salah ya. Kenapa? Karena klepon itu katanya jajannya PKI. Allah subhanahu, kasihan pedagang klepon di caranya ini. Apa itu klepon itu singkatannya? Klepek no pondok, gimana gitu loh. Ya. Itu wallahu a'lam. Jadi jangan ya bingung juga ya. Gara-gara ada makanan islami dan tidak ini, yang ada kan halal haram Pak ya. Maka kemudian ada yang menyaingi. Coba carikan telur yang halal. Ya. Pak Ahya pernah lihat telur halal Pak? Telur itu hakikatnya haram loh Pak. Kenapa? Karena hasil pergaulan yang haram. Mana ada pitik babon karo jago rabi nikah. Ya, telurnya telur dari hubungan yang tidak halal sampai disaingi seperti itu. Ngapunten, ini maksudnya adalah jangan sampai kula jenengan terburu untuk kemudian terpengaruh dengan hal-hal yang tidak ada dasarnya.
Ini yang dicontohkan Rasulullah, innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Nah, segala sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hadza basairu mir rabbikum. Ya. Ayat-ayat yang berdasarkan wahyu Allah itu adalah basairu. Basairu itu jamak dari basirah. Basirah itu makna letterleknya adalah sesuatu yang bisa dilihat gamblang, ya, basirah. Di sini diartikan basirah adalah ayah, basair adalah ayatun mir rabbikum. Jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebenaran, bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Basairu mir rabbikum, bukti-bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi harusnya seperti itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa yang diwahyukan Allah itu harus menjadi wahudan. Napa? Petunjuk. Nggih. Petunjuk Google Map dunia akhirat kula jenengan. Itu harus begitu. Ya, hudan. Wa rahmatun, yang ketiga adalah menjadi sumber rahmat, kasih sayang. Lah untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan rahmah, ya, itu ketika kula jenengan liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Lek mboten iman nggih mboten krasa blas, Pak. Bahkan Al-Qur'an diwaca niku kadang-kadang niku malah sumpek. Ya Pak ya, Masya Allah. Nah makanya barangkali jenengan mengikuti live-nya pembukaan Jumat pertama kali di Masjid Hagia Sophia, pernah ya Pak ya? Nah kemarin ya Pak ya, jenengan kalau ngikuti, subhanallah ya, itu makanya lihat Masjid Hagia Sophia itu, kalau di Indonesia ada Pak mirip-mirip Masjid Hagia Sophia, namanya Sophia Lajuba. Allah subhanallah ya, kita saksikan sang Presiden Erdogan itu ya, ternyata tidak satu panggung loh dengan imam-imam para ulama yang ada di atas panggung itu. Mereka bergantian membaca surah Al-Kahfi, ya, surah Yasin dan seterusnya, surat-surat pilihan itu sampai segitu lamanya. Ya, takbir, sholawat dikumandangkan. Itu mulai sebelum Jumatan sampai Jumatan sampai setelah Jumatan. Ada berapa jam itu, subhanallah. Dilantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mereka orang beriman merasakan nikmatnya lantunan-lantunan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi terlepas dari pro kontra di kancah dunia ya Pak ya. Karena kalau pihak PBB atau Amerika ya tentu tidak ini gitu kan. Tapi kalau lihat sejarahnya memang Hagia Sophia itu adalah sebuah masjid. Kalau kemudian difungsikan lagi sebagai masjid ya alhamdulillah, tapi tetap mudah-mudahan tetap menjaga apa itu rahmatan lil alamin di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Dan itu insya Allah beliau tahu itu tentang kebersamaan itu. Nah, dari ayat 203 inilah maka Allah menegaskan, ngeten Pak. Wa idza quri'al Qur'an. Nah ini. Jadi asal usulnya kalimat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini disampaikan Pak MC, Mbak MC ketika mau apa? Mau acara kedua pembacaan haji Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, harusnya diam ketika dibacakan Quran itu. Karena ada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada bukti-bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Quran fastami'ulah. Nggih, maka dengarkan. Tidak cukup itu, wa ansitu, diem Pak. Kalau sudah ada yang baca Quran, dengarkan.
Sing penting pokoknya aja bingung, Pak. Ketika ada khataman di speaker sana, Pak ya gak sida buat gawe, ngrungokno tok. Ya. Masya Allah. Jadi ketika sudah ada tanda kebesaran Allah, wahyu Allah seperti itu dibacakan di dalam Al-Qur'an khususnya, fastami'u lahu wa ansitu, dan diemlah. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena pada saat itu di dalam surah Fussilat ayat 26 itu orang-orang kafir itu, Pak, nek ana maca Quran garai. Nggih. Garai orang munafik, orang kafir itu, la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi. Aja gelem ngrungokno Al-Qur'an. Ngoten. Wis jangan mau dengerin Al-Qur'an. Ayo bikin heboh aja. Akhirnya rame dah. Memang sengaja dibuat rame. Ini seperti itu. Ini orang kafir, orang munafik. Nah, lalu di dalam perjalanan syariat, ya, maka terkait dengan sholat, ayat itulah yang dijadikan dasar para ulama agar ketika kula jenengan sholat berjamaah, terutama sholatnya itu jahar, maghrib, isya, subuh, ketika imam sudah membaca Al-Quran keras, maka kula jenengan tidak perlu membaca, cukup diem mendengarkan, ngikuti di dalam hati. Nggih. Maka kemudian dikuatkan dengan hadis, ya, hadis sahih ini riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, ya Pak ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu didirikan sebagai pemimpin itu ya untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Nah, imame niku takbir ya melok takbir. Rukuk melok, rukuk, iktidal melok, iktidal. Lah nek imame maca, bacaane kula bisa mendengarkan, bacaannya bisa kita dengarkan, maka fa'an situ, diem saja, ojo nirokno. Ngoten, Pak. Rasulullah dalam kesempatan lain itu pernah, Pak, ketika sholat itu di belakang itu kelihatan klesik-klesik suaranya makmum, para sahabatnya ikut moco. Sapa mang sing melok moco aku mang, gitu kasarane. Terus ada sahabat yang ngaku, saya ya Rasul. Ya. Kamu jangan bersaing bacaan saya, gitu. Cara kasarane ngoten. Kono ojo nyaingi bacaanku, rungokno wae. Sampai seperti itu, Pak. Ya. Subhanallah. Jadi ini menggambarkan bahwa ketika kula jenengan sholat berjamaah, inilah hebatnya sholat berjamaah itu. Nggih. Jadi walaupun kita nggak baca, cukup mendengarkan. Disitulah maka seorang imam itu dicarikan bacaannya yang paling bagus, bacaannya yang paling enak suaranya, gitu. Ya, monggo. Sekali-kali Ustaz Samsudin ngimami, Pak Onur juga saya belum pernah dengar suaranya. Nah, Pak Ayak sudah sesekali dengar. Ya Pak ya, suaranya yang enak-enak gitu. Gitu. Oke. Jadi di sini maka saat ada sebuah hadis begini, Pak. Hadisnya marfu ini ya. Mangkana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang mempunyai imam, mempunyai imam berarti kan sholat berjamaah, Pak. Barang siapa yang sebagai seorang makmum, di situ ada imamnya, maka bacaan yang dilakukan imam faqira'atuhu lahu qira'ah. Maka bacaan yang dibacakan oleh sang imam itu merupakan bacaannya pula. Kita mendengarkan, ya itu sudah sama pahalanya dengan imam yang membaca. Itu didukung oleh seluruh ulama termasuk Imam Syafi'i, terutama dalam qaul qadimnya. Qaul qadim itu riwayat dahulu pada waktu beliau masih berada di Basrah. Ya, itu. Beliau meriwayatkan bahwa makmum cukup mendengarkan imam yang bacaannya keras. Kalau makmum terpaksa harus baca, maka bacalah di sela-sela diemnya imam.
Maka kalau ingin makmum itu diberi kesempatan membaca, imam setelah waladhdallin amin harus berhenti dulu. Kira-kira secukupnya makmum membaca Al-Fatihah. Tapi kalau tidak, makmum tidak perlu soro-soro baca surah Al-Fatihah, sudah sama bacaannya dengan imam. Itu. Maka qaul jadidnya, qaul barunya Imam Syafi'i di Baghdad itu kemudian beliau menyampaikan bahwa boleh makmum membaca ketika berjamaah, tapi syaratnya harus di sela-sela diemnya imam. Ini seperti itu, Pak. Jadi dari ayat inilah kemudian ketika kula jenengan berjamaah diberikan kelonggaran, kemudahan oleh Allah, ya, tidak perlu soro-soro membaca. Nggih. Apalagi Pak, ini ada satu hadis secara umum ini Pak, dari riwayat Imam Ahmad ini, dari Abu Sa'id, ya, itu beliau mengatakan, riwayat dari Abu Hurairah, ya, manistama'a ila ayatin min kitabillah, itu baik di luar sholat apalagi di dalam sholat, seperti itu, hasanatun mudha'afatun. Tapi wa man talaha, nah ini bagi yang membaca, faman talaha, barang siapa yang membaca ayat dari kitabullah itu, kanat lahu nuron yaumal qiyamah, maka baginya disediakan mendapatkan sinar cahaya nanti di hari kiamat. Nah, kalau suatu saat membaca, suatu saat mendengarkan, berarti kula jenengan insya Allah disediakan lipat gandanya kebaikan dari Allah, sekaligus juga mendapat cahaya Allah dari kiamat yang akan datang. Mudah-mudahan panjenengan semuanya yang ahli baca Quran, okay? Ya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita situasi seperti ini, panjenengan mungkin juga pernah mendengar betapa banyak yang terisolasi dengan bacaan Quran itu ya Pak ya. Ternyata bisa sembuh. Ada 2 teman saya dari anggota IKADI Bapak, itu sudah terindikasi ODP apa gitu ya. Itu Masya Allah, dengan dikarantina sedemikian rupa, lantunan Al-Quran digencarkan, dia baru muhasabah, mungkin selama ini sibuk dengan dakwahnya sehingga lupa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sembuh Pak. Ya, termasuk saya ini jarang Pak menghatamkan Quran waktu 1 bulan itu. Mudah-mudahan diampuni Allah, jangan terkena corona ya Pak ya. Dan kita semuanya ya mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ya Allah, barokahnya Al-Quran, barokahnya sholat berjamaah, barokahnya kita taqarrub ilallah, apalagi di bulan Dzulhijjah yang penuh barokah ini, ya, dengan barokahnya filosofi kurban, taqarruban ilallah, ya, berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan untuk memberikan kita kesehatan, kelancaran, keselamatan, ya. Dan juga ya Allah, barokahnya kurban ini Allah segera mengangkat, menghilangkan virus corona dari muka bumi ini, ya Pak ya. Kira-kira itu, mudah-mudahan Allah menyertai kajian ini dengan hidayahnya, dengan ridhonya. Kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyaikhina wa limuallimina wa lidzawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kuffar wal zalimin wal kafirin wal musyrikin wasyuyu'iyyin wal yahudiyyin al mal'unin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina waj'al tha'rana ala man zalamana wa ansurna ala man 'adana. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma dfa' 'anna al bala'a wal ghalaa wal waba'a wasyada'ida wal mihan والطاعون وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, hidayai kami dengan Al-Quran. Ya Allah, dengan mengkaji ayat-ayat-Mu ini, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami,
Ya Allah, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami dan seluruh jamaah kami. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu, sehingga dengan rahmat-Mu ini ya Allah Engkau berkenan menghilangkan penyakit-penyakit kami, menyelamatkan kami, sehat jiwa raga kami, sekeluarga kami. Ya Allah, Engkau angkat virus corona ini dari muka bumi, sehingga kami semuanya bisa beribadah kehadirat-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk menunaikan ibadah di bulan Dzulhijjah yang barakah ini, khususnya ibadah udhiyah. Ya Allah, ibadah kurban, dan suatu saat ya Allah Engkau berikan kelancaran kepada kami untuk menuju tanah suci, beribadah umrah dan haji. Ya Allah, barakah dunia sampai akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.